menjelaskan materi bagian peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Jadi, pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut meliputi peran bagi guru, peran bagi siswa, peran dalam pembelajaran klasikal, peran dalam pembelajaran individual, maupun peran dalam pembelajaran kelompok. Jadi, model pembelajaran kelompok didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada cara orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Ketika metode ini digunakan dalam situasi pembelajaran, pada umumnya metode ini tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus, dan dalam beberapa hal sangat sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis seperti buklet, lembar panduan diskusi, buku kerja, dan lain-lain. Jadi penekanannya justru diletakkan pada pendekatan dan teknik yang digunakan daripada perangkat keras dan bahan belajarnya. Adapun peran bahan ajar dalam pembelajaran yaitu yang pertama, bahan ajar lebih bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Dan yang kedua, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, serta dirancang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran kelompok ini adalah bermacam-macam bahan ajar cetak beserta duplikatnya yang berkaitan langsung dengan cara belajar kelompok ini. Contohnya, bahan ajar yang berisi informasi tentang daftar bahan bacaan, lembar pembelajaran, lembar data, paket bahan belajar kelompok yang di dalamnya berisi bahan ajar cetak, kaset audio atau video, dan lain-lain. Jadi perlu diketahui, bermanfaat atau tidaknya suatu bahan ajar dalam proses pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan guru di dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Nama saya Iltika Nisania, NIM T20191178 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran bahan ajar dalam pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah suatu siasat untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga peserta didik lebih banyak memperoleh perhatian dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok peserta didik yang besar. Pembelajaran individual ditandai dengan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru. Peran bahan ajar individual ada 3. Yang pertama, sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi proses siswa memperoleh informasi. Dan yang ketiga, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Saya Halimatus Sa'diah, NIM T20191183. Di sini saya akan memaparkan materi peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Sebelumnya, kita masuki apa itu pembelajaran klasikal. Pembelajaran klasikal merupakan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan di kelas selama ini, yakni pembelajaran yang memandang peserta didik berkemampuan tidak berbeda, sehingga mereka mendapat pelajaran secara adil dengan cara yang sama. Dalam satu kelas, pada pembelajaran ini terdapat 30-40 peserta didik. Ada banyak term tentang bahan ajar yang dikemukakan oleh praktisi maupun ahli pendidikan, namun pada prinsipnya sama,
bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga diketahui bahwasanya dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar memiliki peran sebagai berikut. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan ajar tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga diketahui bahwasanya dalam pembelajaran klasikal, bahan ajar memiliki peran, yakni 1. Dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. 2. Dapat dijadikan pelengkap atau suplemen buku utama. 3. Dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang mengandung penjelasan tentang bagaimana proses penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya.